Kisah peperangan yang paling seru dan menegangkan yang melibatkan Khalid bin Walid, salah satu komandan militer paling legendaris dalam sejarah Islam, adalah pertempuran di Mu'tah. Pertempuran ini terjadi pada tahun 629 Masehi 8 Hijriah dan merupakan salah satu momen paling kritis serta menegangkan dalam sejarah peperangan awal Islam. Khalid bin Walid yang kemudian mendapat julukan Saifullah atau Pedang Allah, memainkan peran penting dalam pertempuran ini yang menampilkan kecerdikan taktis, keberanian, dan kepemimpinan militer yang luar biasa. Pertempuran Mu'tah berlangsung di wilayah yang sekarang menjadi bagian dari Yordania, antara pasukan Muslim yang berjumlah sekitar 3.000 orang melawan tentara Kekaisaran Bizantium dan sekutu Arab mereka yang berjumlah sekitar 100.000 hingga ke 200.000. Pasukan Muslim dikirim untuk menyampaikan pesan dari Nabi Muhammad SAW kepada penguasa lokal. Tetapi mereka dihadang oleh tentara Bizantium dan terjadi pertempuran. Di tengah pertempuran, ketiga pemimpin pasukan Muslim gugur satu demi satu. Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah. Khalid bin Walid kemudian mengambil alih komando. Dengan situasi yang tampaknya tidak mungkin untuk dimenangkan, Khalid menggunakan kecerdikan militer yang brilian untuk mengatur ulang pasukan dan melakukan serangkaian manuver yang membingungkan musuh. Dia berhasil menyelamatkan pasukan Muslim dari kekalahan yang hampir pasti dengan menarik mereka kembali ke Madinah secara teratur dan terkontrol, minimalkan kerugian, sebuah tindakan yang mendapat pujian dari Nabi Muhammad SAW sendiri. Keberhasilan Khalid bin Walid dalam mempertahankan integritas pasukan dan kembali tanpa kekalahan total dianggap sebagai kemenangan strategis dan meningkatkan reputasinya sebagai seorang komandan militer yang tak terkalahkan. Kejadian ini juga menegaskan kepercayaan Nabi Muhammad SAW pada kemampuan Khalid dan menunjukkan pentingnya kepemimpinan yang adaptif dan inovatif dalam menghadapi tantangan yang berat. Pertempuran Mu'tah adalah salah satu konfrontasi militer pertama antara pasukan Muslim dan Kekaisaran Bizantium, dan merupakan salah satu momen paling menegangkan dalam sejarah Islam awal. Pertempuran ini terjadi pada September 629 Masehi, Jumada al-Awal 8 Hijriah di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Yordania. Berikut adalah detail lebih lanjut tentang pertempuran tersebut. Pertempuran Mu'tah diawali dengan misi diplomatik yang dikirim oleh Nabi Muhammad SAW kepada beberapa penguasa lokal di luar Jazirah Arab, termasuk Kekaisaran Bizantium. Salah satu utusan tersebut dibunuh oleh Ghassanid, sekutu Bizantium, yang dianggap sebagai tindakan perang. Sebagai respons, Nabi Muhammad SAW mengumpulkan pasukan untuk menghadapi Ghassanid dan sekutu Bizantium mereka. Pasukan Muslim terdiri dari sekitar 3.000 pejuang, sementara mereka dihadapkan dengan gabungan pasukan yang jumlahnya jauh lebih besar. Diperkirakan antara 100.000 hingga 200.000 tentara dari Bizantium dan sekutu Arab mereka. Perbedaan jumlah yang signifikan ini menempatkan pasukan Muslim dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Pertempuran dimulai dengan pemimpin pasukan Muslim yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Zaid bin Harithah. Setelah kematiannya di medan pertempuran, komando berpindah ke Ja'far bin Abi Thalib dan kemudian ke Abdullah bin Rawahah. Ketiganya gugur sebagai syuhada. Setelah kematian mereka, Khalid bin Walid mengambil alih komando. Dalam menghadapi kekuatan musuh yang luar biasa, Khalid bin Walid menunjukkan kecerdikan taktis yang luar biasa. Dia mengatur ulang pasukannya dan mengadopsi taktik gerilya, menggunakan manuver dan penarikan yang cerdik untuk membingungkan dan memecah formasi musuh, menghindari pertempuran langsung yang bisa mengakibatkan kehancuran total. Meski menghadapi kekalahan dalam hal jumlah, Khalid bin Walid berhasil menyelamatkan sebagian besar pasukannya dari kehancuran dan mundur ke Madinah dengan kerugian minimal. Keberhasilan ini dianggap sebagai kemenangan strategis karena berhasil meminimalisir kerugian dan menjaga moral pasukan. Nabi Muhammad SAW memuji kecerdasan dan keberanian Khalid, memberinya julukan Saifullah Pedang Allah. Pertempuran ini meningkatkan reputasi Khalid sebagai komandan militer dan menunjukkan pentingnya taktik dan strategi dalam menghadapi kekuatan yang lebih besar. Keberhasilan Khalid bin Walid dalam pertempuran Mu'tah, meskipun dalam kondisi yang sangat tidak menguntungkan,
dapat diatributkan kepada beberapa faktor kunci yang menunjukkan keahliannya dalam strategi militer dan kepemimpinan. Pertama, kecerdasan taktis. Khalid dikenal karena kemampuannya untuk membaca situasi pertempuran dengan cepat dan menyesuaikan taktiknya sesuai. Dia mampu mengatur ulang pasukan di tengah pertempuran, mengadopsi formasi yang memaksimalkan efektivitas mereka meskipun jumlah mereka jauh lebih sedikit. Kedua, manuver dan adaptasi. Salah satu tindakan strategis Khalid yang paling terkenal adalah ketika dia mengubah posisi pasukannya selama pertempuran. Dia memindahkan unit-unitnya di malam hari sehingga pada pagi hari, pasukan musuh menghadapi bagian yang berbeda dari pasukannya, menciptakan ilusi bahwa pasukan muslim telah menerima bala bantuan semalam, sehingga mempengaruhi moral musuh. Ketiga, psikologi pertempuran. Khalid menggunakan psikologi sebagai senjata. Dengan memanfaatkan kekuatan dan kelemahan musuh, dia berhasil membingungkan dan memecah belah mereka. Tindakan ini mengurangi keefektifan pasukan Bizantium dan sekutu-sekutunya yang lebih besar jumlahnya. Keempat, mengontrol kerugian. Khalid berhasil membatasi kerugian pasukannya dengan menghindari pertempuran terbuka yang tidak perlu dan memilih untuk mundur secara teratur ketika itu adalah strategi terbaik. Ini memungkinkan pasukan muslim untuk bertahan hidup dan kembali berperang di hari lain, menjaga kekuatan inti mereka. Kelima, keberanian dan keberanian. Keberanian pribadi Khalid dan kemauannya untuk mengambil risiko yang dihitung mengilhami pasukannya. Dia selalu berada di garis depan, yang meningkatkan moral pasukan dan memotivasi mereka untuk mengikuti contohnya. Keenam, pengakuan dan dukungan Nabi Muhammad SAW. Setelah pertempuran, pengakuan Nabi Muhammad SAW terhadap kemampuan Khalid sebagai komandan dan tindakannya yang memberinya julukan Saifullah, pedang Allah, lebih lanjut menegaskan posisinya sebagai pemimpin militer yang dihormati dan meningkatkan reputasinya di antara pasukan muslim dan musuh-musuhnya. Meskipun pertempuran Mu'tah berakhir tanpa kemenangan militer yang jelas bagi pasukan muslim, tindakan Khalid bin Walid dianggap sebagai contoh kepemimpinan militer yang luar biasa. Dia tidak hanya berhasil menyelamatkan nyawa banyak pejuang muslim, tetapi juga mempertahankan kehormatan dan semangat pasukan di tengah kondisi yang sangat tidak menguntungkan. Pertempuran ini menandai awal dari serangkaian konfrontasi antara muslim dan Bizantium yang pada akhirnya mempengaruhi ekspansi Islam ke wilayah tersebut. Dalil yang mendukung kisah ini dan keberanian Khalid bin Walid dapat ditemukan dalam berbagai sumber hadits dan sejarah Islam. Meskipun rincian spesifik dari hadits yang secara langsung menyebutkan taktik dan manuver Khalid mungkin sulit ditemukan, namun keberhasilannya dalam memimpin pasukan muslim di bawah kondisi yang sangat tidak menguntungkan menunjukkan penghormatan yang besar terhadap kecerdikannya. Yang bisa diambil dari kisah ini adalah iman seseorang juga menentukan keberanian seseorang. Dan keimanan para sahabat, terutama Khalid bin Walid, padahal jumlahnya hanya 3.000 pasukan, tapi dengan keimanan yang tinggi dan yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka memenangi peperangan tersebut. Kita sebagai umat muslim, terutama laki-laki, harus bisa mencontoh keberanian para sahabat dalam memerangi orang kafir. Tak boleh gentar bahkan mundur dalam peperangan, karena mati syahid adalah impian kaum muslim. Jangan lupa subscribe, like, dan komen bagaimana menurut kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.